Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisis Sistem Informasi pada Perusahaan Gojek. Yang beranggotakan saya sendiri, Lola Clara Patricia Marantika, lalu ada Daula Nahda, dan Anissa Alda Isna Rahmawati. Yang pertama ada ruang lingkup. Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang mencakup dalam sebuah masalah. Secara umum memiliki makna batasan. Dalam arti luas, batasan ini bisa dalam bentuk materi, variabel yang diteliti, subjek, atau lokasi. Ruang lingkup bisa diartikan secara lebih khusus pada materi atau hal tertentu. Penelitian ini hanya membatasi pada sistem pelayanan jasa transportasi online dalam perusahaan Gojek, yaitu pemesanan jasa GoRide pada Gojek. Selanjutnya ada struktur organisasi pusat. Yang pertama ada Gojek Direktor. Yang kedua, Nadiem Makarim sebagai Chief Eksekutif Gojek. Lalu ada Michelle Angelo Moran sebagai Chief Branding Gojek. Selanjutnya ada Rohan Mongga sebagai Chief Produk Gojek. Lalu ada Sharon Gunaskara sebagai Chief Teknologi Gojek. Lalu selanjutnya ada Monica Oundang sebagai Human Force Gojek. Lalu ada Kevin Alwi sebagai Chief Financial Gojek. Selanjutnya ada struktur organisasi regional. Yang pertama ada Direktur Utama. Fungsinya memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan. Yang kedua ada Wakil Direktur, membantu semua tugas Direktur Utama yang merupakan wakil di masing-masing area. Yang ketiga ada Manajer IT, mengembangkan dan menyusun strategi dan rencana IT Gojek dalam hal mempermudah pekerjaan dalam pelayanan kepada pelanggan. Yang keempat ada manajer karyawan, front office, dan pemasaran. Melatih, menetapkan, dan mengevaluasi karyawan front office. Lalu yang kelima ada manajer akuntansi. Mengkoordinasikan perencanaan anggaran. Yang keenam ada manajer ojek. Membuat kelompok-kelompok tukang ojek. Lalu selanjutnya ada karyawan. Di bidang programming, melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer IT di bidang programming. Lalu selanjutnya ada di bidang web, melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer IT di bidang web. Lalu ada di front office, melaksanakan semua pekerjaan front office yang ditetapkan oleh manajer front office dan administrasi. Lalu ada tukang ojek atau driver, melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer bagian ojek. Selanjutnya ada proses bisnis sistem berjalan. Pada sistem informasi pelayanan jasa transportasi online, pertama-tama penumpang dapat melakukan pemesanan GoRide melalui aplikasi Gojek dengan terlebih dahulu memasukkan alamat penjemputan atau pick up dan alamat yang akan dituju atau drop off. Penumpang juga dapat memilih metode pembayaran, apakah ingin membayar dengan cash atau menggunakan GoPay. Informasi tentang tarif pembayaran dan informasi muncul setelah kedua alamat tersebut terisi. Aplikasi akan segera memproses pesanan tersebut dengan menggunakan algoritma yang rumit untuk melakukan pencarian driver terdekat yang akan mengantarkan calon penumpang. Lalu, driver yang berhasil mendapatkan bidding berhak mengantarkan penumpang sesuai dengan alamat penjemputan dan mengantarkan penumpang sampai dengan tujuan dengan aman. Setelah sampai di tujuan, maka penumpang diharuskan membayar ke driver. Jika pada saat pemesanan penumpang menggunakan metode pembayaran menggunakan GoPay atau uang elektronik lainnya, maka penumpang tidak harus membayar lagi.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Daula Nahda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Tujuan use case itu sendiri hanya untuk menggambarkan fungsionalitas, yaitu apa yang sistem melakukan dan bukan bagaimana hal itu dilakukan. Dalam use case diagram ini terdapat 3 aktor. Yang pertama ada user atau penumpang, yaitu pihak yang melakukan pemesanan kepada Gojek. Jadi pertama-tama user itu memilih layanan GoRide, lalu user memasukkan destinasi dan mengorder pesanan tersebut. Setelah semuanya selesai, user membayar dan memberikan feedback atau rating. Aktor yang kedua ada driver, yaitu pihak yang mendapat pesanan dari penumpang. Pertama-tama driver menerima data order server, lalu konfirmasi dan mengambil pemasukan. Dan aktor yang terakhir ada server, yaitu pihak yang mengelola data pemesanan Gojek. Tugasnya mengirim order ke driver dan menerima data order user. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Berikut adalah contoh dari activity diagram untuk pemesanan GoRide pada aplikasi Gojek. Pertama-tama, penumpang membuka aplikasi Gojek. Lalu sistem menampilkan menu registrasi, penumpang melakukan registrasi, dan sistem memverifikasi registrasi tersebut. Jika registrasi valid, maka penumpang bisa langsung memesan layanan GoRide. Dan sistem akan memverifikasi layanan GoRide tersebut dan menampilkan pilihan pesanan pelanggan. Di sisi lain, driver meregistrasi akun driver dan menerima pesanan pelanggan. Setelah itu, sistem memberitahu penerimaan pesanan agar driver bisa menjemput penumpang dan mengantar ke lokasi tujuan. Jika driver sudah mengantarkan ke lokasi tujuan, penumpang bisa melakukan pembayaran dan memberikan ride kepada driver. Sistem akan memverifikasi ride dari penumpang dan driver akan menerima pemberitahuan ride. Selanjutnya ada dokumen masukan. Dokumen masukan adalah semua dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh data-data yang nantinya akan diproses untuk menghasilkan suatu keluaran yang disebut dengan output. Berikut ini adalah contoh dari dokumen masukan pada pemesanan GoRide aplikasi Gojek. Fungsinya itu sebagai bukti bahwa kita telah melakukan pemesanan GoRide pada aplikasi Gojek. Dan selanjutnya ada dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah segala bentuk dokumen yang akan mendukung kegiatan manajemen serta merupakan dokumen yang dihasilkan oleh sistem. Gambar berikut merupakan contoh dari dokumen keluaran untuk pemesanan GoRide pada Gojek. Fungsinya itu adalah sebagai bukti bahwa pesanan telah selesai dipesan. Selanjutnya ada permasalahan.
Penulis menemukan beberapa permasalahan pokok yang mengganggu kelancaran aktivitas atau operasional perusahaan. Apabila di permasalahan ini tidak diselesaikan, maka akan merugikan pihak perusahaan tentunya. Adapun permasalahan tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya sistem untuk mendeteksi kecurangan. Dalam Gojek, tidak jarang adanya kecurangan. Salah satunya yang rawan terjadi adalah adanya penumpang fiktif di mana driver Gojek berpura-pura memesan layanan sekaligus berperan sebagai pengojek yang menerima orderan tersebut. Selain itu, penumpang juga dapat terus membuat email yang baru dengan nomor yang baru untuk didaftarkan agar mendapat promo. Yang kedua, seringkali terjadinya error sistem saat penumpang melakukan pemesanan. Ketiga, belum adanya forum resmi di dalam aplikasi yang dapat memudahkan konsumen untuk memberikan keluhan akan pelayanan Gojek. Keempat, seringkali driver terlambat datang ke lokasi penjemputan yang membuat penumpang menunggu sangat lama. Selanjutnya, pemecahan masalah. Permasalahan yang terjadi pada perusahaan lebih fokus dan mendasar pada sistem yang diterapkan dan sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut. Adapun alternatif pemecahan masalah yang penulis sarankan terhadap permasalahan pokok yang didapat oleh perusahaan Gojek yaitu yang pertama, pemberian proteksi untuk menentukan tingkat kecurangan yang ada. Kedua, dalam sisi aplikasi yang tersedia lebih ditingkatkan lagi sehingga tidak terjadi error sistem saat penumpang melakukan pemesanan. Ketiga, menambah fitur forum untuk mempermudah konsumen dalam menyampaikan keluhannya. Yang keempat, dari sisi driver lebih profesional lagi dalam pelayanannya. Selanjutnya, kesimpulan. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional dan menunjang keunggulan strategis kompetitif perusahaan. Penerapan sistem informasi pada Gojek juga telah terintegrasi dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat melalui arsitektur aplikasi perusahaan yang memberikan kerangka kerja konseptual yang menghubungkan antar proses dan interface dari aplikasi Gojek, yaitu mulai dari bagian konsumen memesan, proses pelayanan, sampai dengan selesainya jasa pelayanan. Setiap produk yang dihasilkan oleh manusia selalu memiliki kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya, saran. Sistem informasi pada perusahaan Gojek bukanlah sebuah sistem sempurna yang dapat menangani sebuah permasalahan yang terjadi. Untuk menjadikan sebuah sistem mempunyai tingkat permasalahan yang sangat kecil, diperlukan pengembangan yang harus diterapkan pada sistem. Maka beberapa saran penulis untuk pihak Gojek yang dapat menjadi perhatian yaitu pihak perusahaan Gojek diharapkan dapat melakukan peningkatan kinerja atau performa layanan sehingga kebutuhan penumpang atau pengguna dapat terkomodir. Soal transportasi online yang cepat, aman, dan murah serta sesuai dengan harapan atau keinginan penumpang. Sebaiknya pihak Gojek segera memperbaiki dan meningkatkan kualitas pada bagian-bagian yang perlu mendapat perhatian lebih di atas, seperti pada masalah keterlambatan driver, yang masih sering menjadi masalah pada layanan Gojek, khususnya moda transportasi online GoRide, serta aplikasi yang sering mudah terjadi error. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, Ketua Program Studi Akuntansi, dan Bapak Nur Abdillah MM selaku dosen Sistem Informasi Akuntansi yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.